untuk ini dok, saya agak sedikit penasaran nih terkait dengan stunting itu dok. Iya, iya. Karena gini, saya itu agak sulit membedakan anak-anak yang memang dia tuh stunting tuh ciri-cirinya tuh gimana gitu. Karena kan di tempat saya itu ada beberapa yang saya anggap dengan informasi yang saya dapat, wah kayaknya ini anak stunting. Tapi kan belum tentu juga, karena kan saya bukan ahlinya gitu Iya, kan. iya, iya. Nah kalau boleh tahu dok, sedikit aja dok, ciri-cirinya anak yang memang mengalami stunting itu seperti apa sih? Ya, ini stunting itu sebenarnya kan apa namanya tinggi badan yang nggak optimal. Ada kriterianya karena masalah gizi. Oh, Jadi penyebabnya karena gizi. Karena ada juga tinggi yang optimal karena genetik, oh iya, iya, iya. karena bagian dari apa ya bisa dibilang kelainan tertentu. Jadi dia bukan anak yang benar-benar normal juga bisa. Tapi yang disebut stunting di sini yang karena masalah gizi. Gizi ya. Ya, Oh. dan karena masalah gizi harusnya bisa diperbaiki kan. Jadi diperbaiki dari awal. Ya ciri-cirinya pendek, kurus anaknya. Ya nanti jadi gangguan perkembangan karena masalah gizi ini tadi berhubungan dengan perkembangan tadi otak tadi. Kan otak juga butuh bahan bakar Iya, iya. untuk tumbuh, untuk kembang, Betul. untuk dia bertambah masanya, selnya berkembang, apa namanya, impuls-impuls sarafnya, kabel-kabelnya makin rumit berarti makin banyak mikirnya tuh. Kalau dia nggak banyak kabelnya, nggak ada Iya, nggak ada sambungan, nggak mikirnya nggak cepet tuh. Betul. Nah itu kan butuh bahan bakar, nutrisi salah satunya. Nah itu kalau nutrisinya kurang, ya nanti jadinya ke gangguan gampangnya. Ya kalau otaknya volumenya lebih kecil, kecerdasannya ada hubungannya, jadi lebih jelek. Ya nanti udah gede gimana dong? Harusnya misalnya bisa jadi presiden, turun deh dia. Jadi presiden gara-gara gizinya kurang. Walaupun nggak sampai stunting itu udah ada pengaruhnya. Apalagi kalau sampai stunting lebih berat lagi. Jadi semangatnya stunting itu dicegah. Dicegah ya kalau memang udah terjadi ya tadi deteksi ya di fasilitas kesehatan yang primer yang paling dekat ke masyarakat sudah pada tahu sebenarnya cara screeningnya ya mana yang harus dirujuk, mana yang bisa ditangani sendiri. Tapi ya nomor satu semangatnya pencegahan tadi. Betul. Nah kan ada ini dok, ada beberapa kasus yang saya temui di tempat saya itu. Ada anak itu yang dia tuh telat ngomong, padahal dia tuh sudah katakanlah masuk TK lah istilahnya gitu kan. Untuk ngomong aja dia sulit bicara. Nah setelah saya ngobrol dengan orang tuanya, ngobrol banyak, saya pikir dia tuh masuk dalam kategori stunting nih karena kan nggak bisa ngomong. Setelah saya tanya waktu bayi gitu kan sampai umur sekian makannya apa? Ya makannya seadanya gitu kan. Jadi kalau saya dengar itu nutrisinya kurang, gizinya kurang dan sebagainya kurang. Nah, apakah telat ngomong yang saya ceritakan barusan tadi itu ada hubungannya dengan media atau karena makanan itu tadi, dok? Ya. Jadi di kedokteran itu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan penyebab tunggal. Jadi memang multifaktor. Multifaktor ya. Jadi jarang sih satu kelainan hanya oleh satu faktor tunggal. Ya, termasuk infeksi sekalipun kan kita tahu infeksi penyebabnya misalnya karena bakteri itu sebagai satu-satunya penyebab tunggal. Nggak bisa juga, kadang ada faktor lain, ada faktor dari tubuh penderita yang mengidap infeksi tersebut, ada dari lingkungan. Nah termasuk tadi yang kita lihat adalah gangguan perkembangan yaitu terlambat bicara. Nah ini dari mana? Dari gizi kah? Atau dari lingkungan yang tadi media? Bisa aja dari interaksi keduanya. Ujung-ujungnya sama gitu. Jadi ya harus dilihat kasus itu apa. Tapi rata-rata sih memang multifaktorial pasti. Apalagi kalau dicari-cari sampai akar masalahnya nanti ketemu dah tuh. Iya, ketemu ujung-ujungnya nanti misalnya ya ternyata berkaitan dengan tingkat pendidikan orang tua, misalkan berkaitan dengan sosial ekonomi keluarganya, betul. Bisa akar masalahnya sampai ke sana nanti.
Ya. Jadi multifaktor itu ya. Multifaktor Jadi nggak bisa pasti. langsung divonis wah karena ini Ya, nih. ya kita perbaiki aja semuanya selagi bisa. Ya gizinya diperbaiki karena tadi udah korban media dari kecil, ya kita pelan-pelan kita batasi medianya, dialihkan ke interaksi yang real, yang nyata sama ibunya. Ibunya diajarin gini nih cara interaksi sama anak usia segini, alat bantunya apa misalnya, alat bongkar pasang atau udah main motoriknya udah baik ya, mau olahraga misalnya main bola tendang-tendangan gimana. Tapi ada ini nggak sih dok batas waktu? Wah kayaknya sudah telat nih memperbaiki nih. Ada nggak sih dok batas waktu kayak gitu? Ya sebenarnya prinsipnya kalau udah terjadi dampak, ya itu pasti sesuatu yang udah telat. Tapi kalau nggak diintervensi apa-apa, ya hasilnya lebih jelek lagi. Jadi walaupun telat tetap diintervensi gitu. Ya misalnya terlambat bicara, datangnya baru umur 5 tahun, sebenarnya telat. Harusnya kan di umur 2 tahun kalau bisa. Tapi masih bisa tuh dok diperbaiki. Ya mungkin hasilnya nggak sebaik kalau dia datang umur 2 tahun. Tapi bukan berarti udah nggak usah diapa-apain, nggak juga. Ya mungkin aja kalau memang tekun hasilnya kurang lebih sama juga bisa ya, asal semua faktornya tadi ya, kalau ada faktor gizinya, faktor stimulasinya tadi kan media tuh pengaruhnya ke stimulasinya juga ya, jadi interaksi dengan orang tuanya bukan interaksi nyata ya. Jadi perbaiki semuanya mungkin hasilnya kurang lebih mirip dengan intervensinya di usia yang lebih dini lagi kalau tekun ya. Jadi bukan berarti udahlah ya kasihan anaknya masih panjang, kalau umurnya panjang baru 5 tahun Masih bisa panjang banget, masa kita korbanin udah nyerah kalah sama 5 tahun belakang. Jangan, harus tetap semangat diperbaiki semampunya. Kan, apalagi kita sebagai muslim yang kenal dengan Allah, pasti ada bantuan Allah di situ kan. Allah melihat ikhtiar kita. Masya Allah. Setuju sekali. Dok, saya rasa kita harus bahas terkait dengan kerjasama antara Mercy dan BWA. Karena kan gini, ini kan kerjasama kalau bisa dikatakan sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat ya, di bidang kemanusiaan. Terlebih dokter yang sudah pengalaman selama 1 tahun pada waktu itu kan menangani masyarakat Papua khususnya kan, dan itu memang langsung berhadapan dengan malaria pada itu. Malaria itu problem utama. Kemudian tanggapan dokter nih terkait dengan kerjasama ini seperti apa? Ya, saya senang sekali ya mendengar bahwa BWA mau ada kerjasama dengan Mercy, terutama tadi nama itunya produknya kapal dakwah dokter care. Kapal dakwah dokter care ya, dengan dinamai dengan nama Dr. Jose Rizal. Ya luar biasa karena ini kan terutama akan dijalankan programnya di Papua Barat Daya ya kalau saya nggak salah ya. Ya kita tahu tantangan utama di Papua itu yang saya lihat ya, itu adalah bagaimana menjangkau masyarakatnya ya, karena kan di sana itu ya memang penduduknya dibandingkan, nggak usah dibandingkan Pulau Jawa ya, Pulau Kalimantan atau Sumatera aja nggak sepadat itu gitu. Jadi sekelompok aja tapi jaraknya jauh-jauh. Tuh itu kan jaraknya jauh-jauh. Nah itu kan ya kalau ada sarana transportasi seperti ini pasti akan sangat membantu mobilitas para mereka yang memberikan pelayanan kesehatan. Ini kan khususnya untuk kesehatan ya. Betul. Walaupun mungkin bisa didompleng juga dengan program yang lain ya. Kan ini. Jadi transportasi itu bisa jadi hal utama, isu utama di sana. Ya, karena ya jauh-jauh jaraknya, belum terhubung semuanya di darat ya, apalagi Barat Daya mungkin memang banyaknya kepulauan ya, memang harus dijangkau lewat kapal. Jadi ya pasti akan sangat membantu memperluas jangkauan ya. Ya walaupun kecil sedikit sekelompok ya, itu saudara kita juga, satu bangsa. Satu tanah air ya. Ya sebisa mungkin kita harus jangkau juga ya. Ya ada pemerintah yang punya tanggung jawab, tapi
mungkin juga ya kemampuannya nggak bisa 100% menjangkau semua. Kalau ada pihak lain, lembaga lain yang punya semangat yang sama, kenapa enggak ya? Yang penting sinergi aja, saling berkoordinasi di lapangan. Saya sih senang sekali mendengar ada seperti ini, mungkin akan sangat membantu dokter-dokter dan tenaga medis lainnya di Mercy memberikan layanan bisa menjangkau lebih jauh. Ya. Nah, Dok, ini kan bentuknya kan kayak rumah sakit terapung gitu, Dok. Nah, sebelumnya pernah tahu nggak sih ada rumah sakit terapung sebelumnya, dan mungkin pernah menginjak kapalnya atau pernah praktek di kapalnya gitu sebelumnya, dokter? Ya, mungkin sebagian besar dokter tahu ya si dokter Share ya. Dokter Lee ya. Ya, saya sendiri belum pernah sih memberikan pelayanan di atas rumah sakit terapung ya. Tapi ya kebayang lah. Ya, kurang lebih kan modelnya sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang dikerjakan Mercy dengan mobile clinic, tapi dia jalur darat ya. Yang mirip-mirip mungkin saya pernah ya, tapi nggak menetap di kapal gitu ya. Kapalnya sebagai sarana angkut saja, nggak sebagai sarana fasilitas kesehatannya atau tempat melayani, nggak. Sebagai sarana transport, mobile begitu ya pernah saya. Tapi kalau melayani di atas kapal, tinggal di atas kapal berapa lama, belum pernah. Tapi kurang lebih ya pasti sama bentuk layanannya. Tapi kalau kapalnya lebih besar ya mungkin bisa mengangkut logistik lebih banyak, SDM lebih banyak, bisa menjangkau daerah yang lebih luas dalam satu kali perjalanan, bisa jauh menghemat bahan bakar daripada bolak-balik. Pasti ada keuntungan di sana. Masya Allah. Berarti kapal yang rencana kita ini kan ada tempat kamar-kamar juga untuk para dokter nih, ya kan? Terus ada ruang bedah minornya juga, ada ruang periksanya juga dan sebagainya. Itu apa namanya bisa ini nggak sih? Bisa lebih efektif dan efisien dari yang sebelumnya nggak sih menurut dokter itu? Bisa dikembangkan itu menurut saya ya. Ya mungkin di awal layanan dasar dengan bedah minor. Nanti di awal bisa aja kita jajakin ke bedah minor yang lebih kompleks misalnya ya. Atau saya nggak tahu kalau menetapnya bisa 3-5 hari, mungkin bisa sebagai rawat inap untuk kasus-kasus yang apalagi kasusnya emergensi untuk stabilkan 24 jam kemudian dirujuk. Atau ya kalau menetapnya lebih lama mungkin dia memang hanya butuh dirawat 2-3 hari. Kadang-kadang malaria tuh 1-2 hari dia karena kurang cairan, demam tinggi itu membaik, bisa jadi juga bisa pengembangan lah istilahnya pengembangan layanan. Ya mungkin di awal kita coba dulu saja dengan yang dasar yang sudah biasa dikerjakan Mercy supaya nggak kagok dulu, dilihat dulu peluangnya. Saya rasa sih bisa dikembangkan kemana aja. Iya, bisa. Nah, menurut dokter nih program seperti ini nih perlu didukung nggak? Ya jelas perlu didukung lah. Kenapa dong? Ya tadi bahwa ini kan sasarannya saudara-saudara kita yang sulit dijangkau ya. Jadi kita coba menjangkau mereka yang biasanya mereka kalau mau ke vaskes usahanya dari mereka gitu. Ya udah nih kita dekatkan aja nih. Jadi mereka nggak usah usaha banyak, kita yang usaha gitu. Ya tentu harus kita dukung lah ya. Sedikit banyak akan membantu banyak dalam program kesehatan ya. Karena kan saya sih berharap juga nggak hanya kuratif saja, kan? Bisa ada promosi kesehatan, bisa ada preventif juga, misalnya screening gangguan gizi pada anak. Tadi screening stunting juga bisa difasilitasi, kemudian pemberian zat gizi tertentu untuk tambahan di usia-usia yang diperbolehkan untuk kasih ya. Itu kan usaha-usaha promotif ya. Itu preventif, misalnya di sana isunya banyak diare, ajarin tentang kebersihan, banyak cacingan, dikasih preventif obat cacing, diajarin gimana caranya supaya menjaga kebersihan, nggak terkena infeksi parasit cacing gitu. Banyak kok yang bisa dimasukkan.
Masya Allah. Saya rasa dokter-dokter yang sudah biasa kerja di Mercy itu di Papua sana kreatif lah bikin program nanti, insya Allah. Insya Allah. Nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut program ini, dokter bersedia nggak? Insya Allah bersedia. Saya tuh nggak tahu ya, ini sebenarnya sih mungkin kebetulan ya. Iya. Saya lihat setiap 5 tahun saya nggak tahu kenapa nggak pernah direncanakan. Ada aja momen yang saya pertama kan tadi 2007-2008 ya. Iya. 2013 nggak sengaja saya Kesana lagi. lewat Facebook ngechat Buzek tadi. Dalam waktu kurang dari 24 jam diajak. 2018 saya diajak masuk tim Kementerian Kesehatan dari organisasi profesi saya mewakili untuk ikut ke ASMAT. Ini sebenarnya 2023 nih tahunnya nih, nggak tahu nih 2023 nih saya lagi sekolah lagi nih, nggak tahu nih. Siapa tahu namanya takdir ya. Iya benar. Walaupun saya lagi sekolah, tahunya ada tugas dari universitas atau dari rumah sakit. Saya suruh ke Papua, masih panjang nih, masih bulan Maret nih. Siapa tahu saya ke sana nanti. Amin. Karena kan itu ada kepuasan tersendiri. Iya, benar. Apa Ada kerinduan soalnya. itu dia, kerinduan untuk sama anak-anak di sini. Masya Allah. Dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Sharing-sharingnya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat wakaf, buat teman-teman Mercy juga. Semoga program ini, kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Amin insyaallah. Terima kasih Dan dokter. berkembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.